Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di channel Joni Iswahyudi. Kali ini saya akan membahas tentang Pak Jokowi, yang mana cita-cita Pak Jokowi bukan ingin menjadi presiden guys. Jadi cita-cita Pak Jokowi ini adalah ingin menjadi pengusaha, yaitu pengusaha mebel kayu ya, yang tidak pernah terfikirkan akan jadi presiden begitu guys. Jadi beberapa tahun yang lalu wawancara antara Bapak Presiden dan media Cina, media asing, setelah Bapak Jokowi memimpin jadi presiden. Jadi media asing pun tertarik untuk meliput Bapak Presiden Jokowi ini atau Pak Jokowi. Jadi lahir di keluarga tidak mampu, Jokowi ini tidak pernah terfikirkan akan menjadi presiden. Memang semua itu garis Tuhan guys, tidak ada yang tahu cita-citanya apa, jadinya apa. Jadi ini karunia dari Tuhan. Bapak Jokowi menjadi presiden pun karunia dari Tuhan guys. Percaya tidak percaya, itulah faktanya. Dari pengusaha kayu, wali kota, gubernur, hingga jadi presiden, itu semua sudah garis Tuhan. Oke guys, langsung saja kita simak wawancara media asing dengan Bapak Presiden Jokowi. Seperti apa? Ikutin sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Bukan jadi presiden Indonesia, enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa, karena apa? Saya pernah mengalami. Dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. Memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai, dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat. Saya ingin masyarakat mengenal saya apa adanya, ya seperti ini. Bukan saya sebagai presiden, tapi juga saya sebagai seorang ayah, saya juga sebagai seorang suami, saya juga sebagai seorang kakak. Mr. President, it was a great pleasure having you joining us here on the program. It's now very late here in Bali, but you still look very, very energetic. And this is a really long day to you. So is it really hard to be a president here in Indonesia? Always have a very demanding schedule. Iya. Negara kepulauan. Kita memiliki 17.000 pulau. Memiliki 514 kabupaten dan kota dengan jumlah etnis 714. Bahasa lokal 1.300. Sehingga siapapun yang menjadi presiden Indonesia memang harus mengunjungi rakyatnya yang berada di 514 kota dan kabupaten dan juga 17.000 pulau. Kalau tidak, mereka bisa merasa tidak memiliki presiden nanti, karena berpencar di mana-mana. Well, this time we followed you to the beautiful island of Bali to see people's lives here. And
many people that we talk to, they say you love to go to rural areas to see people's lives here, to learn about their problems, their aspirations. So what is the philosophy of such kind of governance style? Saya memulai karir politik saya dari wali kota 2 periode, kemudian gubernur, kemudian presiden 2 periode. Dan memang sejak wali kota saya selalu datang ke rakyat, datang ke kawasan kumuh, datang ke bantaran sungai. Gubernur juga seperti itu. Pas jadi presiden juga sama, saya datang ke desa, saya datang ke daerah, saya datang ke pinggiran sungai. Dan saya selalu ingin berinteraksi dengan rakyat, karena disitulah sebetulnya masalahnya ada. Disitulah sebetulnya problemnya mulai berangkat. Dan dari situlah juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana membuat sebuah policy, membuat sebuah kebijakan. You said before that becoming a president wasn't your dream while you were a little boy. Saya tidak membayangkan jadi presiden Indonesia. Enggak. Saya hanya ingin pada saat itu sukses sebagai pengusaha. Saya lahir di kawasan kumuh, di bantaran sungai. Saya juga sangat memahami bagaimana perjuangan orang-orang biasa. Karena apa? Saya pernah mengalami. Dan itu saya syukuri karena saya betul-betul memahami apa yang dirasakan rakyat, memahami apa betul-betul yang dibutuhkan rakyat, sehingga bahasa yang saya selalu pakai adalah bahasa rakyat, bukan bahasa tinggi-tinggi. So actually, our President Xi Jinping also believes in people-centered philosophy. And personally, you have met with him and held telephone conversation with him for so many times. So what is your impression of him? And during those interactions, is there something that is really impressive, something that really stands out in your recollection? Ya, saya melihat memang gaya kepemimpinan dari presidensi itu dekat dengan rakyat dan betul-betul presidensi itu memahami masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kemiskinan di RRT bisa turun drastis karena policy yang beliau sangat tajam sekali. Well, this year is a very important major political event in China, the National Congress of the CPC. So what do you think is the significance of this event? Ya, kita ingin Kongres itu berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik, tetapi juga bisa juga menghasilkan keputusan yang bukan hanya berkontribusi bagi rakyat RRT, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas kawasan, juga berkontribusi pada perdamaian dunia, dan juga berkontribusi pada kesejahteraan kawasan dan kesejahteraan dunia. Itu saya kira yang diinginkan oleh semua negara. So, Mr. President, as the leader of Indonesia, it seems that you put lots of emphasis on infrastructure building. In talks with the people here, so many of them say that they are seeing increasing number of bridges, roads, buildings in different islands and also major cities. So why are you paying extra attention to infrastructure, and what does it mean for the development of Indonesia? Daya saing Indonesia akan baik apabila infrastrukturnya baik. Dan dalam kurun waktu sampai 8 tahun ini kita telah membangun 2040 kilometer jalan tol, kemudian juga membangun 16 airport baru dan 38 airport renovasi, kemudian pelabuhan, kita membangun juga bendungan. Saya kira ini adalah sesuatu yang basic yang harus dimiliki oleh Indonesia dalam rangka daya saing. Saya sudah cek, melihat konstruksi
kereta cepat Jakarta-Bandung sudah 3 kali. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT. Dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023. Dan ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta, dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. But in the future, if there's more high-speed trains, it's going to be much easier for you to travel from island to island, from province to province, right? Kalau sudah tersambung, ada konektivitas antar kota, antar provinsi dengan kereta cepat, ya tentu saja akan mempercepat itu. Itulah pentingnya infrastruktur, itulah pentingnya kecepatan, itulah pentingnya mobilitas barang dan manusia yang cepat. Karena itu adalah daya saing. As you mentioned, this is a flagship project of the Belt and Road Initiative, and also the proposal made by President Xi Jinping about the 21st Century Maritime Silk Road is also in line with your proposal of Indonesia's global maritime fulcrum, right? And how do you think those two very important, very visionary initiatives could make joint efforts and could create greater strategic synergy under those two initiatives? What are some of the other areas of cooperation do you look forward to? Ya, saya kira kalau semakin banyak kerjasama Indonesia dan RRT akan semakin baik bagi kedua negara. Apapun, entah itu pelabuhan laut, entah itu airport, entah itu jalan tol, saya kira semua inisiatif harus berkontribusi bagi stabilitas, bagi perdamaian, bagi kesejahteraan di kawasan maupun di dunia. Dan kolaborasi itu harus saling menguntungkan. Dan Indonesia berharap Global Development Initiative menjadi sebuah platform untuk mempercepat pencapaian SDGs. Dan sekali lagi, Indonesia siap untuk terus bermitra dalam rangka percepatan pencapaian. Let's talk a little bit about the bilateral cooperation with China. Let's start with economic and trade, because now China has been Indonesia's largest trading partner for 9 consecutive years. This is just amazing, right? And in 2021 alone, the trading volume between the two countries increased about 60% year on year. And China is now also Indonesia's second source of investment. So what do you think has propelled such significant progress, we would say? And looking ahead, what do you think could become the new driving force of growth between the two countries? Ya, RRT dan Indonesia adalah 2 negara besar. Dan potensi kerjasamanya ini juga sangat besar. Angka investasi dari RRT naik sangat tinggi sekali, dan sekarang sudah menduduki terakhir, sudah nomor 2, dan saya kira akan masuk ke nomor 1 investasi dari RRT ke Indonesia. When do you think that's going to happen? Tidak tahu, bisa 2 tahun lagi menurut saya, dan saya optimis di masa yang akan datang kerjasama ekonomi antara Indonesia dan RRT akan semakin membaik, semakin meningkat, dan semakin besar lagi. Karena kita sudah saling memahami dan saling mengerti apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak dibutuhkan. Oke guys, jadi itulah tadi wawancara antara Bapak Presiden dan media Cina atau presenter asal Cina yang menyebutkan bahwa saya tidak ingin menjadi presiden yang tidak mengenal rakyat. Saya ingin menjadi presiden, saya ingin dikenal sebagai rakyat gitu guys. Jadi sangat sederhana sekali Bapak Presiden menyatakan, saya ingin dekat dengan rakyat karena beliau mengalami orang susah, beliau mengalami orang yang tinggal di bantaran kali, beliau mengalami penggusuran dan lain sebagainya. Jadi setelah menjadi presiden pun beliau ingin merakyat, ingin dekat dengan rakyat. Apa keluh kesah rakyat ingin didengar
dan diberikan sebisanya presiden gitu guys. Jadi sungguh mulia sekali Bapak Presiden Jokowi ini hatinya, karena beliau lahir dari bawah, dari nol guys. Jadi beliau sangat memahami itu yang namanya keluh kesah warga kecil dan lain sebagainya. Oke guys, terima kasih saya ucapkan yang sudah mampir di channel Joni Iswahyudi, ataupun yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe mohon dukungannya dengan cara subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke guys, terima kasih saya ucapkan. Jumpa lagi dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.